Babyface tidak diam saja ketika melihat Naoko dihujani peluru oleh pasukan Farms. Dia langsung mendatangi mereka dan merobek tubuhnya jadi dua, menghantam kepalanya ke dinding dan membanting mereka seperti sebuah mainan. Melihat Babyface mengamuk, mereka mulai menembakinya, tapi dia melindungi diri menggunakan mayat yang ada di tangannya dan dengan cepat menghantamkan kepala mereka bersama-sama. Kazuya seakan tidak mau kalah melihat aksi Babyface, langsung mengaktifkan mode beast-nya dan segera berlari mendekati salah satu tentara yang sedang menembaki Babyface. Kazuya berusaha merebut senjatanya, sehingga mereka berdua saling tarik-tarikan. Karena tentara itu tidak mau mengalah, maka Kazuya mematahkan jarinya, membuat pegangannya kendor. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Kazuya. Dengan cepat dia menembak kakinya dan kepalanya, sehingga tentara itu langsung tewas seketika itu juga. Melihat Kazuya berhasil mendapatkan senjata, tentara yang lain berusaha menghabisinya. Tapi gerakan Kazuya lebih cepat, sehingga dengan mudah menghindari serangan mereka dan membunuh mereka satu persatu. Dengan kedua senjata di tangannya, Kazuya membunuh semua pasukan Farms yang ada di sekelilingnya. Naoko hanya bisa tercengang melihat kemampuan Babyface dan Kazuya yang menghabisi pasukan militer dunia. Sementara Saikuroki yang berada di balik layar tampak tidak terlalu terkejut, mengetahui kalau kemampuan mereka sudah melebihi kemampuan manusia biasa. Melihat keadaan sudah di luar kendali, Saikuroki segera menghubungi seseorang dan melaporkan padanya kalau pasukan yang mereka kirim untuk menghabisi Naoko sudah jadi tempe. Dia menyarankan untuk menjalankan rencana selanjutnya. Tiba-tiba arwah Naruto mendadak muncul di belakangnya, menyuruhnya untuk menyerah saja. Melihat penampakan Naruto, Saikuroki terkejut bukan main, sehingga dia melompat untuk memeluk putra tercintanya. Tapi pelukannya hanya usaha yang sia-sia. Sekali lagi Naruto berkata pada ibunya untuk menyerah saja melawan Naoko. Karena seberapa banyak rencana yang mereka buat, hasilnya pasti akan gagal. Karena Naoko memiliki kekuatan spesial, kekuatan yang dapat mengubah dunia. Dengan wajah yang mulai meleleh, dia mengaku menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukannya pada Naoko. Dan dalam sekejap, arwahnya mulai menghilang. Ibunya masih shock melihat penampakan putra tercintanya. Tapi ucapan Naruto mulai membuat hatinya goyah. Dia mulai ragu dengan perbuatannya selama ini. Setelah beberapa saat merenungkan diri, Saikuroki akhirnya membuat sebuah keputusan. Dengan berani dia memutuskan untuk membatalkan rencana meledakkan tempat itu dengan misil, dan hanya pasrah memandangi Naoko dan Kazuya yang sedang bersukacita. Tanpa terasa, matahari sudah terbit, dan Yuki bersama detektif Matsui dan asistennya sudah tiba di depan klinik Hirayama. Mereka menyaksikan semua pasien berserakan keluar. Melihat sebuah mobil lapis baja yang diparkir di situ, mereka yakin kalau pasukan Farms masih berada di dalam klinik. Sehingga detektif Matsui mengeluarkan sebuah pistol. Sekalipun tangannya terluka, dia yakin dengan kemampuan menembaknya dan tidak akan segan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Yuki tampak tidak peduli dengan hal itu dan langsung bergegas menuju ke dalam klinik Hirayama karena dia berniat merekam semua kejadian yang terjadi secara live. Detektif Matsui segera menyusulnya, diikuti oleh polisi yang tak bernama itu. Baru beberapa langkah, ternyata Naoko dan Kazuya sudah muncul di depan mereka. Yuki dan detektif Matsui bersukacita melihat Naoko dan Kazuya selamat dari bahaya dan langsung mendekati mereka untuk memastikan keadaannya. Sementara dari jauh, Saikuroki dengan wajah melas hanya bisa memandangi mereka.
sambil bertanya-tanya di dalam hati, apa maksud ucapan Naruto yang berkata kalau Naoko memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ngomong-ngomong, Naoko sepertinya sudah lupa dengan sumpahnya waktu itu untuk menghabisi Saekuroki. Tapi, ya setidaknya semua happy ending kan? Setelah melalui berbagai cobaan dan ujian yang begitu berat, Naoko dan Kazuya akhirnya mendapat kebahagiaan. Janji yang pernah diucapkan Kazuya untuk mengajak Naoko ke pantai akhirnya terwujud. Naoko tampak begitu gembira bermain bersama dengan seekor anjing yang rupanya peliharaan Dr. Higa. Sementara Kazuya hanya duduk sambil tersenyum memandangi keceriaan Naoko yang sudah lama hilang. Melihat Kazuya memandanginya, Naoko memperlihatkan seekor ubur-ubur yang diambilnya dengan sebuah tangkai. Sambil berpegangan tangan, mereka berdua berjalan-jalan menyusuri tepi pantai, ditemani dengan Guguk Chan. Sementara menikmati keindahan pantai, tanpa sengaja Kazuya melihat kalau kulit wajah Naoko sudah mulai mengelupas, membuat hatinya sedih. Tidak ingin Naoko khawatir, dia segera memberikan jaketnya dengan alasan udara mulai dingin. Suasana semakin romantis ketika tatapan mereka bertemu, sehingga kedua sejoli itu mulai tenggelam dalam lautan asmara. Belum sempat bibir mereka bersentuhan, tiba-tiba Kazuya tersungkur di depan Naoko, sehingga dia panik. Sambil memegangi kakinya, Kazuya berkata kalau dia tidak apa-apa. Tapi Naoko masih khawatir, sehingga dia mendekapnya erat-erat. Dari jauh, Dr. Higa dan Detektif Matsui ternyata sedang mengintip mereka pacaran. Maksudnya sedang mengamati mereka berdua. Melihat gejala yang dialami Kazuya, Dr. Higa menyadari kalau itu adalah efek samping dari eksperimen yang dilakukan padanya. Akibat enzim yang disuntikan ke dalam otaknya dan kepalanya yang disetrum berulang-ulang, membuat otaknya rusak sehingga dia akan mengalami rasa sakit yang luar biasa hebat. Dimulai dari kaki dan pada akhirnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Detektif Matsui ingin tahu apakah ada cara untuk menyembuhkan Kazuya. Sayangnya tidak ada, karena kondisi Kazuya ternyata sudah sangat parah. Tapi, ada satu cara untuk membuat Naoko dan Kazuya tetap bersama selamanya. Mendengar ucapannya, Detektif Matsui ingin tahu bagaimana caranya. Tapi sayang, pembicaraan mereka diganggu oleh polisi yang tak bernama itu. Dia memanggil mereka untuk mengabarkan kalau kebusukan farm sedang disiarkan di TV nasional, membuka kedok farm sebenarnya. Melihat berita itu, Dr. Higa berharap agar semua kebusukan farms dan pemerintah dibongkar sampai tuntas. Karena tujuan eksperimen mereka sebenarnya bukan sekedar menciptakan manusia super, melainkan untuk mengendalikan manusia layaknya seekor babi yang bisa diperlakukan sesuka hati. Dan yang lebih mengerikan lagi, eksperimen itu ternyata ditujukan bagi semua orang. Mendengar fakta yang mengerikan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suasana yang mencekam itu tiba-tiba buyar oleh teriakan Naoko. Ternyata dia sedang menikmati masakan Shingo yang begitu lezat. Siapa sangka kalau bayi sebesar itu ternyata adalah seorang chef handal yang membuat Naoko terkesima dengan kelezatan masakannya. Melihat Naoko dan Kazuya sedang asik bersantap ria, mereka bertiga pun jadi lapar, dan seperti sebuah keluarga besar, mereka semua berkumpul di meja makan yang penuh hidangan lezat. Yuki yang tidak hadir bersama mereka, ternyata sedang menemui seorang pemasok senjata. Tujuannya cuma satu, untuk memulai perang melawan farms dan pemerintah. Ketika malam tiba, di saat suhu semakin dingin dan suasana sunyi senyap, muncul 4 buah drone melayang di atas villa tempat persembunyian Naoko.
Dari dalam pantai, sekelompok pasukan bergerak seperti bayangan dengan mata yang bersinar-sinar. Mereka perlahan-lahan mendekati villa yang ada di depannya. Semua gerak-gerik mereka dipantau dari jauh, dan Saikuroki yang dalam keadaan terikat dipaksa untuk menyaksikan penyerangan itu. Di sampingnya berdiri seorang pria misterius yang ternyata adalah CEO Farms. Dengan senyum yang amat lebar, dia mengungkapkan alasan kenapa Saikuroki dihukum. Karena eksperimen yang dilakukannya telah gagal. Dan yang paling fatal, gara-gara dia membiarkan Naoko kabur dari genggamannya. Sehingga semua kebusukan mereka tersebar kemana-mana, menyebabkan saham organisasi itu merosot sampai titik terendah. Tapi dengan bantuan pemerintah, mereka mendapat bantuan dengan mengirimkan pasukan untuk menghabisi Naoko. Sekelompok pasukan elit yang sudah terlatih menghadapi medan pertempuran. Sehingga menghabisi Naoko akan semudah mengambil permen dari seorang anak kecil. Mendengar ucapannya, Saikuroki tertawa terbahak-bahak. Dengan nada mengejek, dia memberi sebuah peringatan kalau Naoko bukan manusia normal, tapi seorang manusia yang memiliki kekuatan di luar nalar. Pria itu tidak mengerti dengan ucapannya, tapi Saikuroki hanya tersenyum saja melihat penampakan Naruto yang berdiri di belakangnya sambil mengangkat kedua jarinya di atas kepala CEO itu. Pasukan Farm sudah mengambil posisi untuk menyerang dan dengan sigap langsung bergerak menuju villa di mana Naoko berada. Tanpa mereka duga, di depannya sedang menunggu Babyface yang memegang sebuah machine gun di tangannya. Menyadari hal itu, sang kapten segera tiarap dan langsung memberi perintah untuk melindungi diri. Tapi Babyface langsung membombardir pasukan itu tanpa ampun, sehingga mereka tidak sempat mengelak dan dalam sekejap saja tempat itu berubah menjadi kubangan darah. Senyum CEO Farms yang tadinya begitu lebar langsung hilang ketika melihat pembantaian itu. Saikuroki yang sudah menebak hasilnya akan seperti itu dengan percaya diri berkata kalau mereka tidak akan mampu mengalahkan Naoko dan kawan-kawan.